Shalom pemirsa, salam sejahtera bagi Anda sekalian. Senang sekali kita berjumpa dalam program Ku Tahu Yang Ku Percaya, di mana dalam episode-episode yang terakhir kita sedang membahas mengenai pribadi Yesus, di antaranya Yesus sebagai Allah, Yesus sebagai manusia, inkarnasi, dan juga kematian Yesus untuk menebus manusia berdosa. Dan pada episode kali ini kita juga masih membahas mengenai pribadi Yesus, dan tidak kalah pentingnya kita akan berbicara mengenai kebangkitannya. Untuk itu pastikan Anda membuka hati dan memohon tuntunan Tuhan untuk senantiasa diberkati dalam mendengarkan setiap pembelajaran yang ada. Dan kembali hambanya Pendeta Ezra Soru yang akan menjadi berkat bagi kita semua. Tetaplah bersama-sama dengan kami dan siapkan hati, hambanya siap memberkati kita. Salam saudara-saudara. Ya, kita seperti dikatakan kita akan membahas masih tentang Yesus. Sudah kita bahas dalam episode-episode sebelumnya, yaitu soal penderitaan dari Yesus sampai kematiannya, ya. Dan sekarang kita akan memulai atau menyambung pembicaraan kita atau materi kita ini soal kebangkitan Kristus. Bahwa Kristus Yesus yang mati itu tidak mati terus, tapi bangkit dari antara orang mati. Nah, kalau berbicara soal kebangkitan Yesus dari antara orang mati ini, maka memang ini suatu topik yang sangat luas dan juga memicu begitu banyak tanggapan, begitu banyak keberatan, begitu banyak pertanyaan seputar kebangkitan Kristus. Dan karena itu maka saya akan membahas topik kebangkitan Kristus ini dengan mengangkat sejumlah poin bagi kita. Nah, mari kita pertama-tama melihat bukti-bukti kebangkitan Kristus. Ada banyak orang meragukan Yesus sungguh-sungguh bangkit. Tapi kekristenan percaya dengan teguh bahwa Yesus memang bangkit dari antara orang mati. Nah, pertanyaannya adalah apa bukti bahwa dia betul-betul bangkit dari antara orang mati? Nah, saya akan berikan beberapa bukti. Bukti pertama bahwa Yesus betul-betul bangkit dari antara orang mati adalah kubur yang kosong. Ini bukti pertama. Ada satu lagu yang biasa kita nyanyi, lagu terkenal, ya, kubur kosong membuktikan dia hidup. Anak Allah Yesus namanya, ya, sebab dia hidup ada hari esok, ya. Kubur kosong membuktikan bahwa dia hidup. Jadi jikalau kuburnya kosong, itu bukti bahwa dia hidup. Secara logis sederhana, sebenarnya kubur kosong tidak bisa jadi bukti bahwa Yesus bangkit. Kenapa? Karena kalau mayatnya dicuri, kuburnya kosong juga. Ya. Jadi kalau hanya lihat kuburnya kosong, itu masih mempunyai banyak kemungkinan. Tidak hanya, kalau kubur kosong pasti bangkit. Kubur kosong, mayatnya dicuri. Bisa. Secara logika yang sederhana seperti itu. Makanya seorang teolog namanya Wolfhard Pannenberg, dia mengatakan, bukan kubur kosong yang menunjuk pada kebangkitan Yesus, melainkan kebangkitan Yesuslah yang menunjuk pada kubur kosong. Jadi bukan kubur kosong membuktikan Yesus hidup, tapi karena Yesus hidup itulah maka kubur kosong, kata Wolfhard Pannenberg. Tapi saudara, seperti saya bilang tadi, logika sederhana itu akan menolak kebangkitan sebagai satu-satunya kemungkinan dari fakta kubur kosong. Tapi kita harus memahami dulu situasi pada waktu itu seperti apa. Ini bukan hanya semata-mata masalah logika, tapi juga perlu memperhatikan situasi kondisi pada waktu itu, di mana kubur Yesus itu dijaga secara ketat oleh prajurit-prajurit Romawi, sesuai dengan kesaksian Injil Matius. Dalam Matius pasal 27 ayat 62 hingga ayat yang ke-66. Coba dibacakan ayat ini. Matius 27, 62 sampai 66. Matius 27 ayat 62 sampai 66.
Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus. Dan mereka berkata, "Tuan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, 'Sudah 3 hari aku akan bangkit.' Karena itu, perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia. Lalu mengatakan kepada rakyat, ia telah bangkit dari antara orang mati, sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama." Kata Pilatus kepada mereka, "Ini penjaga-penjaga bagimu, pergi dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya." Maka pergilah mereka, dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu, mereka memeterai kubur itu dan menjaganya. Ya, jadi perhatikan, kuburnya itu dijaga ketat oleh tentara-tentara Romawi. Dan ada satu keterangan di situ ya. Keterangannya adalah bahwa mereka memeterai kubur itu dan menjaganya. Mereka memeterai kubur itu dan menjaganya. Berarti ini suatu penjagaan yang sangat resmi. Nah, saudara perlu ketahui, pada zaman itu, kalau seseorang disuruh menjaga tawanan, nih ada tawanan nih, ya, ayo kamu jaga. Kalau penjagaannya resmi, berani ada tawanan yang lepas, maka penjaganya mesti dibunuh. Itu situasinya begitu. Kasus ini, model seperti ini pernah terjadi dalam Kisah Para Rasul. Coba lihat Kisah 16 ayat 27. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak bunuh diri karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Ya, ini soal kepala penjara Filipi. Begitu dia sadar bahwa pintu-pintu penjara sudah terbuka, pikir dia apa? Orang-orang hukuman telah melarikan diri. Wah, orang hukuman telah melarikan diri. Begitu dia sadar itu, lalu dikatakan dia menghunus pedang hendak bunuh diri. Kenapa kok tahanan itu, dia berpikir tahanan sudah lari, kok dia mau bunuh diri? Kenapa? Apa hubungannya? Kalau tahanan sudah lari, mending bunuh diri. Kenapa? Nggak bunuh diri juga pasti dibunuh. Ya kan? Jadi mending bunuh diri sajalah. Kehilangan orang-orang yang dijaga itu berakibat kehilangan nyawa. Karena itu dia mengira ini sudah lepas semua, dia mau bunuh diri. Jadi memang ada aturan di sana, kalau seorang ditugasi untuk menjaga tawanan secara resmi atau menjaga sesuatu secara resmi, berani hilang, berani lenyap, nyawa taruhannya. Nah, kubur Yesus ini dijaga secara resmi, ada meterai untuk penjaga itu. Maka penjaga-penjaga ini menjaga kubur Yesus ini mempertaruhkan nyawa. Berani kubur Yesus kosong atau hilang, berani mayatnya dicuri, mati mereka semua. Ya, mati mereka semua. Kalau saudara diperhadapkan seperti prajurit seperti itu, jaga nih, berani kosong, mati kau. Bisa tak saudara duduk-duduk sambil ngantuk tidur? Itu bodoh itu. Ini bukan kalau yang dijaga hilang, bukan hanya dapat tegur, bukan hanya dapat nasihat, bukan hanya hilang jabatan, hilang kepala itu, hilang nyawa. Jadi kalau saya sebagai prajurit, saya akan berusaha jaga sedemikian rupa, nggak mau main-main, karena ini masalah nyawa. Dan penjaga-penjaga sadar hal itu, sehingga ini pasti kubur Yesus dijaga dengan begitu ketat dan serius. Nah, saudara-saudara, karena itu mustahil mayat dicuri. Dan Yesus ternyata bangkit, saudara. Lalu akibatnya adalah mereka, para imam, mulai membuat cerita dusta. Coba Matius 28 ayat 12-13. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu dan berkata,
Kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Ketika sedang tidur. Ini masalah nyawa ini, ya. Kalau ini masalah nyawa kok berani tidur? Ini tidak masuk di akal. Lagi pula kalaupun mereka memang tidur, kuburannya Yahudi sana kan bukan seperti kuburan kita. Itu kayak goa itu. Dan saudara-saudara, goa itu ditutupi oleh batu yang besar sekali. Kalau prajurit itu banyak tuh tidur di sini, yang anehnya kok bisa ya? Kalau satu tertidur yang lain melek, masih masuk akal. Kok ini bisa semua tertidur bareng-bareng? Semua tertidur bersamaan? Aneh. Kedua, batu ini begitu besar. Tidur macam apa yang batu besar begini didorong, tidak satu orang pun sadar. Ya. Bagi saya itu sesuatu yang sama sekali tidak masuk akal. Kedua, kalau mereka memang tidur nyenyak, tidak ada satupun sadar, kok bisa ngomong bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya? Tahu dari mana? Kan tidur. Ya kan? Oh, memang sebelumnya tidak tahu, tapi berdasarkan hasil penelitian kami, ya, ternyata yang mencuri itu murid-murid. Pertanyaan berikut adalah, kalau memang tahu murid-murid yang mencuri, kenapa tidak pernah ada usaha menangkap murid-murid? Kok biarkan begitu saja? Jadi saudara, fitnahan yang mengatakan bahwa mayat Yesus dicuri dari kuburannya, yang menyebabkan kubur menjadi kosong, itu fitnahan yang tidak masuk di akal. Sehingga dari sini saudara, fakta bahwa kubur kosong dan sikon yang terjadi meniadakan kemungkinan mayat dicuri. Sehingga fakta kubur kosong hanya tinggal menyisakan satu kemungkinan, yaitu bahwa dia memang bangkit. Dari situlah kita mengatakan kubur kosong adalah bukti bahwa dia bangkit. Kubur kosong membuktikan dia hidup. Ini bukti bahwa Yesus itu benar-benar bangkit. Ini bukti yang paling klasik. Lalu itu bukti pertama, kubur kosong. Bukti yang kedua dari kebangkitan Yesus itu adalah dia berulang kali menampakkan diri. Dia berulang kali menampakkan diri pada banyak orang. Dan dalam kasus ini ada banyak orang jadi saksi kebangkitannya. Lihat kisah 2 ayat 32. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Yesus dibangkitkan Allah, kami semua adalah saksi. Petrus mengatakan dia dan teman-temannya, kami semua adalah saksi. Jadi Yesus menampakkan diri, ada saksi. Paulus menulis dalam 1 Korintus pasal 15. Dia memberikan daftar orang-orang yang menjadi saksi mata kebangkitan Kristus. 1 Korintus 15 ayat 5 sampai 7. Bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya, ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Ya, saudara perhatikan, kepada Kefas, itu Petrus, 12 murid, berikutnya lebih dari 500 saudara sekaligus. Lebih dari 500 orang lihat dia langsung, bersamaan. Lalu kepada Yakobus, lalu semua rasul. Khusus untuk 500 orang yang lihat, ini ada keterangan di situ. Ya, lebih dari 500 orang saudara sekaligus, lalu kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang. Saat Paulus menulis surat 1 Korintus, dia bilang ada lebih dari 500 orang, mayoritas masih hidup. Tujuannya ngomong itu untuk apa? Saksi mata kebangkitan Yesus. Lebih dari 500 orang. Mayoritas masih hidup. Kalau kau tidak percaya, sana wawancara. Kalau kamu tidak percaya, ngundang dia. Kalau kamu tidak percaya, ngundang ke hitam putih.
ngundang ke mata najwa, ngundang ke acara-acara. Ayo, saksi mata banyak. Ini bukan dongeng. Ini bukan fitnah. Kalau fitnah, tidak bisa ada saksi mata begini banyak lagi. Maka mayoritas dari saksi mata masih hidup bisa dikonfirmasi. Ya, maka di sini kita bisa lihat kubur yang kosong dan penampakan diri kepada banyak orang. Kalau saudara hitung baik-baik penampakan, itu kurang lebih ada 10 kali penampakan Yesus setelah dia bangkit. Maka 10 kali ini bersama dengan fakta kubur kosong itu menjadi bukti, dan menurut saya bukti tak terbantahkan bahwa dia memang benar-benar bangkit dari antara orang mati. Itulah Yesus Tuhan kita. Dia bukan cuma mati, tapi dia bahkan bangkit mengalahkan maut, dan semua dilakukan buat saya dan buat saudara. Puji Tuhan. Pemirsa yang diberkati Tuhan, masih bersama dengan kami di program acara Ku Tahu Yang Ku Percaya. Kita akan melanjutkan lagi segmen yang sebelumnya sudah menyampaikan bukti-bukti mengenai kebangkitan dari Tuhan Yesus Kristus. Dan pada kesempatan ini pemirsa, ini juga masih merupakan episode yang istimewa karena kami bersama-sama dengan tim respon dari Pijar TV, di mana dalam keseharian mereka bertugas untuk menjawab setiap apa yang Anda sampaikan lewat pertanyaan, komentar, dan saran di SMS pada nomor yang tertera di layar kaca. Dan saat ini juga kami terus menghimbau Anda untuk tetap mengirimkan pertanyaan, saran, dan komentar di nomor yang tertera di layar kaca Anda. Dan kami semua akan terus berupaya untuk menjawab apa yang Anda sampaikan. Tetaplah bersama kami, dan Pendeta Ezra Soru akan siap kembali memberkati kita. Baik saudara, kita masih berada pada topik soal kebangkitan Kristus, dan dalam topik kebangkitan Kristus ini saya akan membahas banyak hal berkaitan dengan topik ini. Dan tadi dalam segmen sebelumnya kita sudah belajar soal bukti kebangkitan Yesus. Dan di sini hal kedua yang ingin saya sampaikan pada kita adalah fakta bahwa Yesus itu bangkit pada hari yang ketiga. Bahwa Yesus bangkit pada hari yang ketiga itu dinyatakan secara eksplisit di dalam Alkitab. Ya, ada banyak ayat yang berbicara Yesus bangkit pada hari yang ketiga. Salah satunya adalah 1 Korintus 15 ayat 4. Coba dibaca. Bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Perhatikan ini ya. Yesus bangkit pada hari yang ketiga. Pada hari yang ketiga. Pada hari yang ketiga. Paham semua? Tapi Alkitab tidak hanya melulu, biarpun ada banyak ayat bilang Yesus bangkit pada hari ketiga, Alkitab tidak melulu semua bahasanya begini. Ada istilah yang lain. Coba lihat Markus pasal 8 ayat 31. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Bangkit? Sesudah 3 hari. Sesudah 3 hari. Tadi bangkit pada hari yang ketiga. Sekarang bangkit sesudah 3 hari. Coba saudara mikir. Apakah hari yang ketiga dan sesudah 3 hari maknanya sama atau tidak? Hari yang ketiga sesudah 3 hari. Kalau saya ke Singapura hari Senin, pada hari yang ketiga saya pulang ke Jakarta. Hari apa saya pulang? Saya berangkat ke Singapura hari Senin. Pada hari yang ketiga saya pulang Jakarta. Saya pulang hari apa?
hari Rabu. Nah, hari Senin, hari pertama saya pergi. Pada hari yang kedua, hari Selasa. Ya, hari ketiganya hari Rabu. Jadi kalau saya berangkat hari Senin, hari yang ketiga pulang, 1, 2, 3, berarti saya pulang hari Rabu. Tapi kalau saya berangkat ke Singapura hari Senin, sesudah 3 hari saya pulang Jakarta, berarti hari apa saya pulang? Sesudah 3 hari. Hari pertama, hari kedua, 3. Setelah 3 hari, hari ketiga ini kan, hari keempatnya Kamis. Jadi sesudah 3 hari itu hari Kamis. Berarti hari yang ketiga dan sesudah 3 hari, dah sama itu. Tapi Alkitab mengatakan Yesus bangkit pada hari yang ketiga. Tapi yang lain mengatakan Yesus bangkit sesudah 3 hari. Yesus mati hari apa? Ingat ini tadi ya. Kalau Yesus mati hari Jumat, pada hari yang ketiga bangkit. 1, 2, 3. Berarti bangkitnya hari Minggu. Tapi kalau Yesus mati hari Jumat, sesudah 3 hari bangkit. 1, 2, 3, Minggu 3. Berarti bangkitnya Senin. Loh, kok Senin? Yesus tak bangkit hari Senin. Bangkitnya hari Minggu. Kalau begitu, istilah mana yang bermasalah? Sesudah 3 hari. Kalau bermasalah, berarti salah dong Markus ini. Loh, bagaimana Markus salah? Ini Alkitab. Kalau kita bilang Markus salah, sama dengan menganggap Alkitab salah. Kalau begitu ada kerumitan di sini antara hari yang ketiga dan sesudah 3 hari. Simpan tahan kerumitan ini. Nanti saya jelaskan. Saya hanya mau menambah masalah lagi. Ya. Saya tambah masalah lagi, ada istilah lain lagi. Coba lihat Matius 12 ayat 40. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Ya, 3 hari 3 malam. Tinggal di rahim bumi, berarti dalam kuburan 3 hari 3 malam. Kalau Yesusnya dalam rahim bumi atau kuburan 3 hari 3 malam, bangkitnya hari apa? Matinya hari Jumat. Kalau dari Jumat hitung 3 hari 3 malam, hari apa bangkit? Kalau bangkitnya hari Minggu, nggak sampai 3 hari 3 malam itu. Nggak sampai. Ya. Kalau bangkitnya hari Minggu, maka itu bukan 3 hari 3 malam. Itu 1 hari 2 malam. 36 jam. Sedangkan 3 hari 3 malam itu 72 jam. Ya. Berarti Yesus itu hanya secara fakta hanya 1 hari 2 malam. Ini membingungkan. Hari yang ketiga sesudah 3 hari 3 malam. Nah, ini tambah rumit kita nih ya. Nah, fakta ini menyebabkan orang-orang dari agama lain menyerang kitab suci kita. Menyerang kepercayaan kita bahwa kitab suci kita itu tidak bisa dipercaya atau bertentangan, berkontradiksi satu dengan yang lain. Orang seperti Ahmad Deedat, ya, orator Islam dari Durban, Afrika Selatan. Dia mengatakan bahwa nubuatan kitab suci salah, omongan Yesus salah. Kalau dia memang bangkit hari Minggu, maka itu bukan 3 hari 3 malam, itu 1 hari 2 malam. Dan dengan demikian Alkitab salah. Kalau Alkitab salah, maka Alkitab bukan firman Allah, kata Deedat. Lalu diikuti oleh Zakir Naik dan banyak orang Islam lain mempersoalkan hal itu. Lalu sekarang bagaimana kita menjelaskan ini? Nah, sebelum saya menjelaskan, saya kira dalam episode-episode sebelumnya saya berulang kali memberikan penegasan bahwa jikalau kita mau memahami sesuatu istilah,
kita tidak boleh memahami dengan cara berpikir kita di sini sekarang. Karena kita lagi membicarakan tulisan Tempo dulu yang ditulis bukan untuk kita. Ini tulisan pada masa lampau untuk orang-orang pada masa lampau yang bukan orang Indonesia, yang bukan orang Inggris. Tapi ini untuk orang Yahudi. Karena itu untuk memahaminya kita harus mengerti jalan berpikir orang Yahudi. Saya ingat beberapa episode sebelumnya, saya mengutip Yesaya 9 ayat 5 yang Allah nubuat tentang Yesus. Kata-kata Yesaya, seorang anak telah dilahirkan bagi kita, seorang putra telah diberikan bagi kita. Ini nubuat tentang Yesus. Yesaya 750 tahun sebelumnya sudah menubuatkan bahwa Yesus akan lahir. Tapi jadi persoalan, dipertanyakan kan? Loh, kalau itu nubuat, mestinya Yesaya bilang seorang anak akan dilahirkan, bukan telah. Kalau telah berarti zaman Yesaya sudah lahir dong, bukan Yesus. Makanya sejumlah orang Islam yang berdialog dengan saya, mereka begitu saya kutip Yesaya 9:5, mereka bilang itu bukan Yesus. Kenapa? Karena anak itu telah lahir. Yesus kan belum lahir, baru lahir 750 tahun kemudian. Jawab saya gampang. Karena kamu berpikir Yesaya 9:5 pakai otak orang Indonesia yang hidup di 2018. Jangan. Harus memahami cara orang dulu berbicara dan memahami. Orang Yahudi kalau berbicara sesuatu yang masih akan datang jauh, tapi itu begitu pasti terjadi, tak mungkin tak jadi, mustahil tidak jadi, pasti. Kalau sudah pasti, biarpun belum terjadi, mereka selalu menggunakan istilah yang berbentuk past, seolah-olah sudah terjadi. Maka Yesaya bernubuat, seorang anak mestinya akan lahir, tapi tidak mungkin tidak lahir, pasti lahir, 100% pasti. Kalau 100% pasti, maka ubah bentuk future-nya akan dengan bentuk past. Bukan seorang anak akan lahir, tapi seorang anak telah lahir. Itu gaya berpikir. Ya. Nah, kalau begitu, memahami hari ketiga, sesudah 3 hari, 3 malam, mesti berpikir seperti orang Yahudi pikir. Maka sekarang tanggalkan dulu pikiran kita orang Indonesia. Ya. Mari coba berpikir seperti seorang Yahudi. Ya. Nah, kalau kita mempelajari cara berpikir orang Yahudi, maka kita akan melihat cara hitung-hitung hari itu beda dengan kita. Saya akan beri contoh. Kita melihat Ester pasal 4. Ester 4. Mulai ayat 16 sampai pasal 5 ayat 1. Coba baca. Ester 4 ayat 16 sampai pasal 5 ayat 1. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan, dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Cukup dulu. Ceritanya Haman mau membinasakan orang Yahudi. Haman sudah mempengaruhi raja, sehingga keputusan untuk bunuh orang Yahudi sudah keluar. Ester sebagai ratu pada waktu itu kepengen menghadap raja untuk membatalkan niat jahat Haman. Tapi pada zaman dulu, orang kalau tidak dipanggil raja jangan bawa-bawa diri untuk menghadap. Kalau raja tidak panggil jangan maju, maju mati kau. Nah, masalahnya sekarang raja tidak panggil Ester. Ester yang mau mengambil inisiatif sendiri untuk menghadap raja. Tapi kalau menghadap sendiri, raja tidak panggil, jangan-jangan Esternya dibunuh. Karena itu Ester merasa kalau begitu sebelum maju perlu dukungan doa dan puasa dari orang Yahudi. Maka dia bilang apa? Berpuasalah untuk aku, jangan makan, jangan minum. Berapa lama? 3 hari
lamanya. Orang Yahudi harus puasa 3 hari lamanya. 3 hari itu dijelaskan lagi. Jelaskannya bagaimana? Waktu malam, baik waktu siang. Berarti full apa tidak? Berarti 3 hari full, siang malam puasa. Lalu lanjut. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian, dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Ya, sebentar. Puasa full 3 hari siang malam, ya. Kemudian aku akan masuk menghadap raja. Kalau puasanya 3 hari full siang malam, maka Ester akan menghadap raja hari keberapa? Hari keempat. Karena 3 hari full puasa, Ester baru akan menghadap raja hari keempat. Terus baca. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku. Ya, karena undang-undangnya kalau raja tidak panggil jangan menghadap. Jadi bisa mati. Maka Ester bilang, kalau terpaksa mati, biarlah aku mati. Terus? Maka pergilah Mordekai dan diperbuatnyalah tepat seperti yang dipesankan Ester kepadanya. Ya, berarti Mordekai bawa berita orang Yahudi secara tepat dilakukan. Berarti mereka puasa 3 hari lamanya siang malam. Logika kita, Ester setelah itu baru Ester menghadap. Berarti Ester menghadap hari keempat. Lalu baca pasal 5 ayat 1. Pada hari yang ketiga, Ester mengenakan pakaian ratu. Lalu berdirilah ia di pelantaran dalam istana raja. Tepat di depan istana raja, raja bersemayam di atas tahta kerajaan di dalam istana, berhadapan dengan pintu istana itu. Pada hari keberapa Ester masuk? Ketiga. Pada hari ketiga. Mestinya kan logika kita kalau puasanya full 3 hari, sesudah itu baru menghadap, mestinya menghadap hari 4. Tapi kok itu bilang pada hari ketiga, kok sudah menghadap? Ini berarti bahwa hitungan kita dengan orang Yahudi agak beda. Kalau begitu saudara mau merumuskan orang Yahudi hitung hari itu bagaimana sih? Kok aneh ya? Kelihatannya begini. Hari pertama puasa full. Hari kedua full. Hari ketiga tidak full. Sehingga tidak full, maka selesai puasa di sini, maka masih hari ketiga juga Ester menghadap. Jadi berarti mereka puasanya menurut hitungan kita berapa hari? 2,5 hari. 2,5 hari. Tapi kok bilang 3 hari full? Kalau begitu, cara hitung orang Yahudi itu begini. Biarpun 1 hari tidak full, mereka tetap anggap itu hari full. Maka hari pertama puasa siang malam, itu 1 hari. Full. Hari kedua puasa siang malam, 1 hari lagi. Hari ketiga puasa cuma setengah hari, itu dihitung 1 hari. Biarpun setengah, mereka tidak hitung setengah, hitung full. Maka hitungan secara umum 3. Jadi artinya dalam pikiran orang Yahudi, biar setengah hari tetap dihitung 1. Biarpun tidak sampai setengah, tetap hitung 1. Pokoknya sudah masuk kena hari itu, mereka hitung full. Itu jalan pikiran mereka. Itu jalan pikiran mereka. Sedikit rumit? Memang. Ya. Tapi bersyukurlah biarpun rumit, ada penjelasan ketimbang nggak ada penjelasan sama sekali. Itu bukan cuma rumit, itu gelap. Ya. Nah, saya akan tunjukkan lagi contoh. Kisah 10 ayat 3, 9, dan 23. Begini, sebelum baca, saya kasih tahu lagi. Ada beda. Kalau orang Yahudi hitung hari dan kita hitung hari. Hari kita dimulai pukul berapa? Ganti tanggal itu pukul berapa? 00. Jam 12 malam atau pukul 00 itu permulaan hari. Ganti tanggal itu di situ.
Kita ganti di situ. Orang Yahudi bukan. Orang Yahudi permulaan harinya jam 6 sore. Pukul 18-nya kita, mereka ganti hari. Tanggalnya berubah jam 6 sore. Kok kenapa mereka hitung begitu? Karena mengacu pada kitab Kejadian. Waktu penciptaan, hari pertama Tuhan menciptakan ini. Jadilah petang, jadilah pagi. Itulah hari pertama. Hari kedua, jadilah petang, jadilah pagi. Itu hari pertama. Jadi petang dulu baru pagi. Petang dulu baru pagi. Jangan pagi baru petang. Kita ini kan terbalik. Pagi baru petang. Mereka petang baru pagi. Maka petang pertengahannya tuh pukul 6 sore. Maka jam 6 sore itu ganti tanggal, ganti hari. Ya, mengerti ini? Baru kita baca Kisah 10. Ya. Dalam suatu penglihatan kira-kira jam 3 petang. Cukup. Dalam satu penglihatan kira-kira jam 3 petang. Kurang berapa jam habis hari itu? Kurang 3 jam. Ya. Jadi jam 3 petang ya di sini. Ini pukul 3 petang. 3 jam kemudian jam 6 petang. Selesai harinya. Ya. Selesai harinya. Ini hari pertama. Lalu lanjut. Jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, Cornelius. Keesokan harinya, Ya. ketika ketiga orang itu berada dalam perjalanan. Cukup dulu. Keesokan harinya, keesokan hari dari mana? Dari ini. Berarti keesokan harinya masuk hari kedua. Ya. Baca terus. Dan sudah dekat kota Yope, kira-kira pukul 12 tengah hari, naiklah Petrus ke atas rumah untuk berdoa. Ia mempersilahkan mereka untuk bermalam di situ. Oke. Keesokan harinya, tapi sampai malam ya. Ya. Setelah itu, Ia mempersilahkan mereka untuk bermalam di situ keesokan hari. nah, keesokan harinya lagi. Ya. Hari keberapa nih? 3. Terus? Ia bangun dan berangkat bersama-sama dengan mereka, dan beberapa saudara dari Yope menyertai dia. 24. Dan pada hari berikutnya lagi, hari keberapa? 4. Cukuplah di situ. Full 3 jam. Hitung berapa jam semua. Kalau ini 24 jam, 24 jam, 24 jam, 3 jam. Berapa? Ya? 75 jam. Kalau hitung ketat, maka dari ayat 3 ya hingga ayat 24 ada 24 tambah 3 itu 72 jam lebih 3 jam. Maka total semua 75 jam. Nah, sekarang lihat Kisah 10 ayat 30. Jawab Cornelius, 4 hari yang lalu kira-kira pada waktu yang sama seperti sekarang, yaitu jam 3 petang, aku sedang berdoa di rumah. Tiba-tiba ada seorang berdiri di depanku, pakaiannya berkilau-kilauan. Nah, Cornelius bilang berapa hari lalu? 4 hari. Mestinya kalau ikut pikiran kita, dia bilang 3 hari 3 jam yang lalu, ya kan? Nggak sampai 4 menurut hitungan kita. Ini cuma 3 hari tambah plus 3. Nggak full 4. Meskipun begitu Cornelius bilang 4 hari yang lalu, berarti yang ini nih hitung 1 hari. Yang ini hitung 1 hari. Yang ini hitung 1 hari. Yang 3 jam ini juga hitung 1 hari. Makanya 4 hari yang lalu.
Maka yang 12 jam itu hitung 1 hari, 12 jam hitung 1 hari, 12 jam hitung 1 hari, 3 jam hitung 1 hari. Oh, berarti inilah otak orang Yahudi ini kayak begini ya. Biarpun 3 jam, tetap hitung 1 hari. Nggak sampai 24 jam nggak apa-apa. 3 jam saja bisa hitung 1 hari. Saudara aneh tidak dengan cara berpikir begitu? Saya dulu pikir aneh orang-orang ini ya. Tapi saya temukan sesuatu dalam pengalaman pelayanan saya. Di Surabaya, saya nginap di satu hotel. Saya masuk pukul 22. Jam 10 malam. Masuk. Lalu saya check out besok harinya jam 2 siang, pukul 14, jam 2 siang. Berapa jam saya? Ya, jam 10 malam, check out jam 2 siang. Berarti saya nginap berapa jam? Ya, 16 jam. Full 1 hari nggak? Kalau full 1 hari mestinya 24 jam. Ini cuma 16 jam, berarti saya belum nginap sampai 1 hari full, belum. Begitu saya keluar, mau bayar, dia minta bayar 2 hari. Loh, bagaimana bayar 2 hari? Dia bilang, Pak, dari jam 10 malam sampai pukul 12 siang itu kami hitung 1 hari. Mulai pukul 12 ke atas, itu kami sudah hitung 1 hari. Nah, jam 10 sampai 12, 10 malam sampai jam 12 siang, berapa? 14 jam, hitung 1 hari. Baru 14 jam, hitung 1 hari. Lalu jam 12 saya keluar jam 2, berarti baru 2 jam. 2 jam mereka hitung 1 hari, bayar 2 hari full. Saya protes, tidak bisa. Saya tidak mau bayar 2 hari. Saya bahkan nginap tidak sampai 1 hari pun. Nggak mau bayar. Mereka bilang, nggak bisa Pak, di sini aturannya begitu. Masuk jam 12 siang, check out jam 12 siang. Kalau Bapak keluar lewat dari jam 12 siang, biarpun jam 1 lewat 1 jam, kita hitung 1 hari. Itu aturannya Pak. Ya mau ngapain? Bayar dah. Namanya itu sudah aturan orang. Ya kan? Berarti ini orang-orang hotel ini hitungnya mirip orang Yahudi. Ya kan? Biarpun tidak sampai 24 jam, cuma lewat 1 jam, 2 jam, 3 jam, tetap mereka hitung 1 hari. Nah, kalau kita bisa terima hal itu, kenapa kita tidak bisa melihat bahwa memang caranya orang Yahudi kalau ngitung begitu? Kurang 1 jam, bisa tetap dianggap 1 hari. Saya sudah tunjukkan 2 ayat. Supaya saudara tidak anggap bahwa saya ini hanya mengarang bebas, saya tambahkan lagi. Ya. Mari lihat Kejadian pasal 7 ayat 12. Dan turunlah hujan lebat meliputi bumi 40 hari 40 malam lamanya. Jadi zaman Nuh itu ya batra sudah disiapkan, semua naik, Tuhan kasih turun berapa lama hujan? 40 hari 40 malam. Ya. 40 hari 40 malam. Itu Kejadian 7 ayat 12. Sekarang lihat ayat 17. 40 hari lamanya air bah itu meliputi bumi. Air itu naik dan mengangkat bahtera itu sehingga melambung tinggi dari bumi. Berapa hari? 40 hari. 40 hari. Jadi yang betul ini hujan turun 40 hari atau 40 hari 40 malam? Menurut Kejadian 7 ayat 12, 40 hari 40 malam. Tapi ayat 17-nya bilang 40 hari saja. Apa bertentangan? Tidak. Kenapa? Karena bagi orang Yahudi 40 hari 40 malam sama dengan 40 hari. Titik. 40 hari sama dengan 40 hari 40 malam. 40 malam 40 hari sama dengan 40 hari. Selesai. Mau terima atau tidak terima, itu tradisi kami. Lu mau apa? Akan begitu kan? Nah, itu cara mereka begitu, hitungnya begitu. Mari hitung. Yesus mati hari apa? Jumat. Jumat jam berapa Yesus mati? Jam 3. Ya kan? Kalau hitung hari kurang berapa hari pindah tanggal?
kurang 3. Jumat kurang 3 jam masuk Sabtu. Lalu sepanjang Sabtu Yesus di kuburan. Full 24 jam di kuburan. Iya kan? Pindah hari jam berapa? Pindah hari di sini adalah Sabtu sore jam 6. Itu sudah masuk hari baru. Yesus bangkit hari Minggu jam berapa? Pagi-pagi sekali, nggak tahu jam berapa. Ya, anggaplah jam 6 lah. Ya, jam 6. Maka saudara hitung. Ini 3 jam. Ini 24 jam. Lalu sisa ini? Ya, dari 6 sore sampai 6 pagi. 12 jam. 24 jam, 12 jam, 3 jam. Kalau hitung menurut pikiran kita, nggak sampai 3 hari 3 malam. Nggak sampai 3 hari. Tapi orang Yahudi hitungnya bukan begitu. Sisa 3 jam di hari Jumat, hitung hari pertama. Full sepanjang Sabtu, hitung hari kedua. Lalu setengah di hari ketiga, Sabtu ke Minggu ini, hitung hari ketiga. Jadi 1, 2, 3. 3 hari. Ya kan? Tadi 40 hari, 40 malam sama dengan 40 hari. 40 hari sama dengan 40 hari, 40 malam. Itu berarti bahwa Yesus di kuburan 3 hari. 3 hari sama dengan 3 hari, 3 malam. 3 hari, 3 malam sama dengan 3 hari. Selesai. Jadi kalau Alkitab mengatakan Yesus bangkit pada 3 hari dia bangkit, benar. Sesudah 3 hari, benar juga. 3 hari, 3 malam, benar juga. Sama-sama benar. Ya. Untuk menunjukkan bahwa 3 hari, ya, pada hari ketiga dan sesudah 3 hari itu sama. Sekarang coba lihat Matius 27. Matius 27, 63, 64. Dan mereka berkata, Tuhan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, sesudah 3 hari aku akan bangkit. Ya, coba sebentar ya. Si penyesat itu mengatakan waktu hidupnya, sesudah 3 hari aku akan bangkit. Kalau sesudah 3 hari menurut pikiran kita hari ke berapa? Hari keempat. Sesudah 3 hari. Terus ayat 64. Karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Cukup. Mestinya kalau sesudah 3 hari itu sampai hari 4, maka ayat 64 mestinya karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari keempat. Tapi ternyata tidak, sampai hari ketiga saja. Berarti cara mereka berpikir sesudah 3 hari itu sama dengan sampai hari ketiga. Hari ketiga sama dengan sesudah 3 hari. Sesudah 3 hari sama dengan hari ketiga. Mau masuk akal bagi Anda atau tidak urusan Anda. Pokoknya itu kebudayaan kami. Nah, kalau kita membahas Injil-Injil yang diberikan untuk orang Yahudi, jangan pakai pikiran kita sekarang. Mikirlah seperti orang Yahudi. Maka Yesus bangkit pada hari ketiga, benar? Benar. Sesudah hari ketiga, benar? Benar. 3 hari 3 malam di kuburan, benar juga. Ya kan? Nah, maka dengan demikian tudingan mereka seperti Ahmad Deedat, Zakir Naik bahwa Alkitab Kristen salah karena salah hitung. Bukan Alkitabnya salah, Mas. Ya, kamu yang tidak mengerti cara berpikir orang Yahudi. Begitu. Ya. Jadi di sini sama sekali tidak ada masalah. Ungkapan-ungkapan atau istilah-istilah yang tak masuk di akal dalam kebudayaan lain pun itu tetap dibenarkan dalam kebudayaan itu. Saya ingat bahwa dalam bahasa Inggris ada satu istilah, let us hit the road. Kalau secara harfiah diterjemahkan, mari kita berangkat. Tapi arti kata-kata, mari let us hit the road. Marilah kita memukul jalan. Tapi itu dipakai untuk, ayo mari berangkat. Let us hit the road. Berangkat. Itu diartikan berangkat. Padahal harfiahnya, marilah kita pukul jalan. Apa hubungan pukul jalan dengan berangkat? Gak masuk akal. Tapi itu ungkapan mereka. Adik saya putus sama pacarnya. Kasihan saya lihat dia. Lalu beberapa saat kemudian di gereja, saya lihat ada cewek cantik, adik saya mulai dekat.
Adik saya namanya Hanson, saya panggil dia Son. Begitu dia lihat dekat cewek ini, saya teriak, Son, bungkus. Maksud saya apa? Son, maksudnya cewek sebelah tuh bungkus. Apa maksudnya? Dia ngerti maksud saya, maksudnya apa? Langsung kace, langsung nembak itu, ya kan? Jangan tunggu lama lagi, bungkus dia. Lah kalau kita pikir masuk akal, kok cewek kok dibungkus tuh barang atau apa? Tapi dia yang mendengar saya ngerti, karena itu kebiasaan kami ngomong. Bungkus itu artinya langsung sudah nyatakan cinta, jangan tunggu lama lagi, bungkus dia. Nah, gitu. Maka bungkus diartikan nyatakan cinta. Cari di kamus manapun nggak dapat itu. Artinya bungkus adalah nyatakan cinta, nggak ada. Tapi itulah cara kami berbicara. Ya. Orang Sulawesi kalau ngomong dirinya sendiri kok pakai bentuk jamak. Kita berumah, kok kita? Maksudnya rumah saya. Kok kita? Orang tunggal mereka omong kita. Ya. Tapi itulah gaya mereka. Ya. Seperti kemarin saya cerita, orang Kupang kalau bilang tidak itu sonde. Karena sonde itu dari bahasa Belanda, sonder. Tapi orang Kupang buang R-nya menjadi sonde. Beta, saya, sonde tahu. Tapi lama-lama kami buang DE-nya tinggal son. Maka beta, son tahu. Tapi sekarang ada perkembangan baru, anak muda, mereka tidak mau pakai set di depan, dibuang. Maka bilang, beta disingkat menjadi B saja. B on tahu. Saya pikir, ini kata sondernya, R sudah dibuang, ya, DE sudah dibuang, set dibuang, tinggal on, lama-lama N hilang. Kok lama-lama N hilang? Tinggal B, O tahu. Lama-lama habis katanya. Tapi kami ngerti-ngerti saja. Karena apa? Karena itu bahasa kami. Kamu yang bukan orang Kupang, mau masuk akal, nggak masuk akal, bukan urusan kami. Yang penting kami punya bahasa begitu. Begitulah juga orang Yahudi. Ya, maka mau kita masuk akal kita atau tidak, itulah tradisi mereka, cara mereka menghitung waktu. Maka dengan demikian, nggak ada masalah. Bangkit pada hari ketiga, benar. Bangkit sesudah 3 hari, benar. 3 hari 3 malam dalam kuburan, baru bangkit, juga benar. Maka melalui cara berpikir dan menafsir seperti ini, maka Alkitab tidak bertentangan. Dan Yesus memang bangkit sesuai dengan yang dinubuatkannya. Mati pada hari Jumat dan bangkit pada hari Minggu. Dan karena itulah hari itu disebut sebagai hari Minggu, hari Tuhan. Maka gereja Kristen memperingati hari itu dan berbakti setiap hari Minggu. Pemirsa yang diberkati Tuhan, sudah dinyatakan oleh pembelajaran hari ini bahwa kebangkitan Yesus itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Tadi hambanya sudah menceritakan, ada banyak orang yang mati sebelum Yesus, bahkan bangkit sebelum Yesus. Tetapi kalau kita lihat kebangkitannya tidak sama seperti kebangkitan Yesus. Kebangkitan Yesus membawa kuasa, kebangkitan Yesus memberikan perubahan, kebangkitan Yesus menyatakan pemulihan. Siapa lagi pribadi yang seperti dia? Untuk itu pastikan hari ini, dimanapun Anda berada, Anda menjadi pribadi yang memiliki Yesus di dalam kehidupan Anda. Sampai di sini dulu episode kita. Sampai jumpa lagi pada episode-episode yang akan datang. Tetaplah setia bersama-sama dengan kami dalam program acara Ku Tahu Yang Ku Percaya.